Halo guys, kembali lagi dengan saya tentunya di OND Channel ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah subscribe dan terus mendukung channelku ini. Kali ini aku akan bercerita tentang seseorang yang telah berhubungan badan dengan makhluk gaib ya guys. Ya sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video yang lebih menarik dan lebih menegangkan lagi ya guys. Ya kita akan memasuki ceritanya. Dikisahkan seseorang guys yang sedang berburu di dalam hutan itu guys. Itu ceritanya seperti itu. Nah dia itu saat berburu udah masuk ke tengah hutan guys. Itu sekitar mungkin jam 2-an siang, dia itu belum dapat buruan guys. Nah mungkin dia lapar. Di saat dia lapar itu dia istirahat di sebuah pohon itu guys, pohon besar gitu. Nah dia itu nyari buah, nyari sayuran, dan sama nyari ikan guys. Nah di saat dia nyari ikan tuh di pinggir sungai itu, dia tuh nyari ikan sambil nyari air guys. Di saat di pinggir sungai itu guys, dia itu nemuin apa, ketemu sama perempuan guys. Di tengah hutan itu padahal posisinya. Dia itu pakai selendang itu guys. Katanya si orangnya itu guys, pakai selendang cantik banget katanya, dia tuh cantik banget. Di saat itu dia itu, si perempuannya itu lagi mandi, itu kisahnya guys. Ya mungkin si laki-lakinya itu kan iseng juga kan. Dia tuh ngintip guys, ngintip kan, dia tuh ngintip dan si laki-laki itu kepincut guys, kepincut kan itu. Ya mungkin saking cantiknya si perempuan itu tadi, dia kepincut. Dia datangilah si perempuan itu guys, langsung didatangi sama dia. Posisinya itu perempuannya masih nggak pakai baju apa-apa guys, waktu dia tuh masih mandi itu. Dan didatangi sama dia tuh, perempuannya itu langsung teriak kan, itu teriak terus sama si laki-lakinya tuh dibilangin nggak apa-apa gitu kan. Terus si perempuannya itu pakai baju. Nah diajaklah ke tempat dia apa itu, ke tempat dia istirahat itu. Dia diajak tuh sambil ngobrol-ngobrol, ditanyain lah si perempuannya itu. Laki-laki itu nanyain si perempuan tuh guys, katanya kamu dari mana itu kan. Dari desa sini katanya, dari desa di sini ini. Dan setahunya orang di guys, di tengah hutan itu nggak ada desa di situ guys. Bayangin ini coba, itu nggak ada desa di itu guys, nggak ada desa, nggak ada kampung, ya hutan masih hutan rimbun gitu. Dan posisinya itu si laki-laki ya percaya aja gitu. Wah mungkin dari dekat sini lah katanya, si perempuan itu dekat sini katanya. Sambil ngobrol-ngobrol kan, terus sambil si laki-laki itu sambil makan buah itu, ditawari lah si perempuan itu mau juga makan bareng itu. Terus diajaklah ke rumahnya si perempuan guys, yang laki-laki itu tadi. Ayo katanya si perempuan, ke rumahku yuk, mampir gitu, sambil makan gitu. Diajak ke sana dan laki-lakinya itu mau guys, mau lah ke sana itu. Dan yang dilihat laki-laki itu ya kampung seperti biasa itu guys, banyak orang, ada acara, ada orang jualan, ya seperti kamu biasa tuh guys. Padahal itu di tengah hutan itu. Nah dia masuk ke rumah si perempuan tuh guys. Nah dia tuh makan, terus habis itu minum, dia tuh rebahan guys, disuruh rebahan lah di kamarnya si perempuan itu. Nah dia rebahan, ya mungkin ambil tiduran lah. Nah itu selang berapa menit itu yang perempuan tuh masuk guys, masuk ke kamarnya si laki-laki itu, masuk ke situ dan pintunya ditutup sama perempuan tuh guys. Dan terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Nah terjadi kan itu. Dan si laki-laki itu pingin pulang gitu guys, pingin pulang ke desanya lah ibaratnya, pengen pulang lagi balik ke desanya dia itu. Nggak bisa guys, bayangin itu, nggak bisa itu. Dan si perempuan tuh mau harus dinikahin guys itu. Terpaksa lah si laki-laki itu harus nikah guys, nikah di kampungnya situ. Nah, selang berapa bulan setelah pernikahan itu kan, si laki-laki itu pengen pulang katanya, pengen pulang, aku pengen pulang gitu. Diizinin lah sama si perempuan itu guys, diizinin dia pulang itu. Dan setelah pulang itu, setelah dia itu jalan menuju ujungnya desa si perempuan itu guys, itu dia itu katanya si orang laki-laki itu tadi guys, dia itu keluar dari celah pohon guys itu. Bayangin itu, pohon gede yang dia buat istirahat, dia dari situ guys.
dari dalam situ katanya ada celahnya, dari situ dia tuh keluarnya guys. Tambah bingung si laki-laki itu tadi guys. Loh, kok bisa katanya, kok aku dari sini keluarnya gitu. Tambah bingung lagi dia tuh guys. Terus dia akhirnya lari pulang kan. Terus diceritakan lah sama ibaratnya tetuanya di suku situ gitu. Tetuanya di sukunya dia itu, yang laki-laki itu. Katanya si ketua sukunya itu, kamu harus tanggung jawab gitu katanya. Karena perempuan yang kamu tiduri semalam itu udah hamil katanya guys. Tapi itu bukan dari bangsa manusia, dari bangsa jin itu guys. Dan terpaksa itu selang beberapa bulan itu si laki-laki ya harus kembali lagi guys ke sana gitu. Dan ini beneran ini guys, dia kembali lagi ke alamnya si perempuan itu, ke sana. Dia itu akhirnya kelahiran itu, punya anak itu, dia itu izin lagi pulang guys. Dan itu katanya dia tuh selisih waktunya itu lama loh guys. Seharinya di sana itu katanya itu berapa hari di dunia nyata itu guys. Jadi dia tuh hilang di sana setahun itu udah berapa tahun itu katanya di dunianya ini. Dan setelah lahir itu anaknya itu dia balik ke kampungnya guys. Dan terkejut itu orang-orang yang di kampungnya itu. Katanya dia itu masih muda guys. Padahal itu udah teman-temannya itu udah usianya udah 30, 35 gitu. Dia masih terlihat seumur 24, 20-an itu guys. Ya karena dia masuk ke alamnya jin itu guys. Dan sampai sekarang itu dia udah masih di alamnya sana guys. Gak bisa balik katanya. Karena dia harus tanggung jawab dengan konsekuensi yang dia perbuat itu tadi gitu. Makanya kalau kita itu di tengah hutan guys, harus hati-hati guys, beneran. Karena kata Pak Diku ya, yang pernah cerita itu, di tengah hutan itu tempat kampungnya jin itu guys. Hutan, gunung, lembah itu tempat jin yang kuat-kuat itu kata Pak Diku gitu. Makanya kalian kalau di tengah hutan harus banyak-banyak berdoa guys. Sampai sekarang itu orang yang menyetubuhi yang perempuan itu nggak balik guys itu. Sampai sekarang ini bayangin itu, udah kejadiannya udah lama itu. Tahun 90-an sampai sekarang ini nggak kembali itu, hilang udah. Tapi dia sebenarnya masih hidup gitu loh. Itu bayangin coba gimana itu. Dan di ketua sukunya itu ya tahu itu dia tuh masih hidup itu guys. Ketua sukunya itu udah tua udah itu. Tapi dia sudah masih tahu kalau yang laki-laki itu masih hidup gitu. Karena ya konsekuensi dia berbuat ya harus bertanggung jawab gitu guys. Ya seperti itulah yang harus diwaspadai guys. Yang lebih ngeri lagi guys, itu pernah kejadian juga itu dia bersetubuh dan dia langsung meninggal guys. Bayangin coba itu. Langsung ditemukan itu mayatnya langsung membiru guys. Ya kayak seperti orang keracunan gitu loh. Bayangin tengah hutan dia ada perempuan itu, gimana dia mau bersetubuh itu nggak masuk akal kan itu. Makanya kita itu harus, akal itu harus dipakai guys. Itu makanya.